Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noviatri Permatasari, NIM 1822141038. Di sini saya akan melanjutkan teman saya untuk menjelaskan bagian accountability, liability, and control. Bersama dengan privasi dan hukum properti, teknologi informasi baru menantang hukum pertanggungjawaban yang ada dan juga praktik sosial untuk menahan individu dan lembaga yang akuntabel. Pernah nggak sih berpikir bahwa ketika terjadi suatu permasalahan dalam sistem, siapakah yang akan dimintai pertanggungjawaban? Haruskah materi itu dibuat tidak berbahaya terhadap tanggung jawab apapun atas apa yang ditransmisikan oleh pengguna sebagaimana halnya dengan operator umum, seperti pada sistem telepon? Tentu saja tidak ya teman-teman. Jika seperti itu, lalu bagaimana dengan internet? Nah, berikut ini adalah masalah mengenai tanggung jawab terkait komputer. Di sini terdapat kasus pemadaman email pada BlackBerry di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Pemadaman email ini berlangsung selama 3 hari. Dan tentu saja karena pemadaman email ini akan banyak individu ataupun lembaga bisnis yang dirugikan karena mereka tidak dapat mengakses email selama 3 hari itu. Perangkat lunak memang tidak dibuat seperti buku, di mana dapat menyimpan dan menampilkan informasi pengendalian yang enggan meminta pertanggungjawaban kepada penulis, penerbit, dan juga penjual buku atas konten, kecuali terjadi kasus penipuan ataupun pencemaran nama baik. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu hak amandemen seseorang untuk berekspresi. Lalu bagaimana dengan perangkat lunak sebagai sistem layanan? Sistem telepon tidak bertanggung jawab atas pesan yang dikirim karena mereka adalah pengangkut umum yang diatur. Sebagai imbalan atas hak mereka untuk menyediakan layanan telepon, mereka harus menyediakan akses ke semua dengan harga yang wajar dan mencapai keandalan yang dapat diterima. Untuk yang berikutnya adalah kualitas sistem, kualitas data, dan sistem error. Perdebatan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas untuk konsekuensi yang tidak disengaja penggunaan sistem memunculkan dimensi moral yang terkait. Berikut ini terdapat 3 sumber dari kinerja sistem yang buruk. Yang pertama adalah bug perangkat lunak dan kesalahan. Bagian kedua adalah kegagalan perangkat keras atau fasilitas yang disebabkan oleh penyebab alami atau lainnya. Dan yang ketiga adalah kualitas data dan input yang buruk. Lalu yang berikutnya adalah kualitas hidup, ekuitas, akses, dan batas. Biaya sosial negatif dari pengenalan teknologi dan sistem informasi mulai meningkat seiring dengan kekuatan teknologi. Banyak dari sistem yang baru ini memunculkan konsekuensi negatif, dan ini sangat berbahaya bagi individu, masyarakat, dan juga institusi politik. Komputer dan teknologi informasi tentu saja sangat berpotensi untuk dapat menghancurkan elemen berharga dari budaya kita. Bisa kita lihat saat ini banyak remaja yang cenderung lebih individualis ketika mereka sedang asik dengan komputer atau gadget mereka. Mereka bahkan enggan untuk mau belajar akan budaya kita sendiri. Lantas siapakah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensi buruk ini? Untuk yang berikutnya adalah konsekuensi negatif dari sistem. Yang pertama adalah menyeimbangkan kekuatan pusat versus pinggiran. Di sini
Pergeseran menuju komputasi yang sangat terdesentralisasi, ditambah dengan ideologi pemberdayaan ribuan pekerja dan desentralisasi pengambilan keputusan untuk tingkat organisasi yang lebih rendah, telah mengurangi ketakutan akan sentralisasi kekuasaan lembaga pemerintah. Padahal banyak pemberdayaan yang dijelaskan secara populer majalah bisnis. Karyawan tingkat rendah mungkin diberdayakan untuk membuat keputusan kecil, tetapi keputusan kebijaksanaan utama atau keputusan yang besar itu pasti akan disentralisasikan kepada pusat. Lalu yang berikutnya adalah kecepatan perubahan. Itu mengurangi waktu respon hingga kompetisi. Sistem informasi telah membantu menciptakan nasional dan pasar internasional. Pasar global yang lebih efisien saat ini telah mengurangi penyangga sosial normal yang memungkinkan bisnis bertahun-tahun menyesuaikan diri dengan persaingan. Persaingan berbasis waktu memiliki sisi buruk, di mana bisnis tempat kita bekerja mungkin tidak punya cukup waktu untuk menanggapi pesaing global. Selain itu, ada mempertahankan batasan keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan adanya komputer atau sistem informasi yang lebih baru, batasan-batasan mengenai di mana kapan waktu kita harus bekerja, kapan waktu kita bersama keluarga, kapan waktu kita untuk istirahat, itu sangat terganggu. Karena dengan adanya sistem informasi yang dapat dibawa kemana-mana, kita akan memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga, di situ kita justru malah asik dengan pekerjaan kita, menggunakan komputer atau yang lainnya. Untuk yang berikutnya adalah ketergantungan dan kerentanan. Di sini baik bisnis, pemerintah, sekolah, ataupun bahkan saat ini lembaga-lembaga ibadah pasti menggunakan sistem informasi. Dan oleh karena itu sangat rentan jika sistem ini gagal. Misalnya sekolah. Semakin banyak sekolah menggunakan sistem informasi di mana mengandalkan perangkat lunak pendidikan, maka hasil dari kerja siswa akan disimpan di dalam komputer sekolah. Bagaimana jika hal ini terjadi kerusakan? Lalu yang berikutnya adalah kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Teknologi baru termasuk komputer menciptakan peluang baru untuk berkomitmen, bahkan untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan teknologi yang baru ini, barang-barang berharga bisa dicuri hanya dengan mengotak-atik komputer. Misalnya saja seperti terjadinya peretasan atau pembajakan. Kita cukup mengakses sistem komputer tanpa otorisasi atau dengan niat untuk menyakiti, bahkan secara tidak sengaja. Sekarang menjadi kejahatan federal. Seperti halnya kita melakukan pembulian di media sosial atau sebagainya. Seberapa umum kejahatan komputer itu, salah satu sumber informasi adalah Internet Crime Complaint Center atau IC3, kemitraan antara Pusat Kejahatan Kerah Putih Nasional dan Biro Investigasi Federal. Dan untuk yang terakhir, itu merupakan data IC3 yang berguna untuk mengukur jenisnya. Kejahatan e-commerce yang paling mungkin dilaporkan oleh konsumen adalah pengaduan akan penipuan yang melibatkan FBI atau pencurian identitas dan atau juga penipuan uang muka. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang sudah dirugikan atas terjadinya pencurian identitas dan juga penipuan uang muka. Contoh saja di Indonesia saat ini tentu saja banyak sekali hoax-hoax atau penipuan yang dikirim melalui
SMS, atau yang lainnya. Dan penipuan itu merupakan suatu bentuk kejahatan. Ya, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih rincinya, teman-teman boleh langsung baca dalam materi. Terima kasih.